Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian di pekan keempat kita akan membahas tentang tema-tema fikih. Tema fikih yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah fikih udhiyah yang merupakan bahasan tahunan. Bapak dan Ibu, tidak terasa kurang dari 1 bulan lagi kita akan sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah besar, di antaranya haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tamu-tamunya Allah. Di antaranya adalah udhiyah, yaitu ibadah yang dilakukan bagi orang-orang yang belum atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan haji. Dan untuk kesekian kalinya saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan, istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah udhiyah, bukan kurban. Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan pertama adalah istilah yang digunakan Nabi itu udhiyah, bukan kurban. Seperti misalnya Nabi SAW pernah bersabda, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit udhiyahnya, maka tidak ada pahala dalam udhiyahnya. Kemudian yang kedua, karena kata kurban itu maknanya terlalu umum. Kata kurban itu dari kata korba yang artinya dekat, sehingga kurban itu maknanya segala aktivitas yang membuat kita semakin dekat kepada Allah bisa disebut dengan kurban. Kalau dengan sholat subuh tadi membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka sholat subuh bisa disebut dengan kurban. Kalau dengan membaca Al-Quran membuat kita semakin dekat kepada Allah, membaca Al-Quran bisa disebut dengan kurban. Dengan sodakoh semakin dekat kepada Allah, maka sodakoh bisa disebut dengan kurban. Sehingga makna kurban terlalu umum. Yang lebih spesifik, yang lebih rinci dan digunakan oleh Nabi adalah udhiyah. Kemudian kita semua mengetahui di dalam Islam ada berbagai macam sembelihan. Yang pertama, ada sembelihan dalam rangka bersyukur atas kelahiran anak kita. Sebutannya apa? Akikah. Ada sembelihan karena kita sedang merayakan Idul Adha. Sebutannya apa? Udhiyah. Ada sembelihan bagi jemaah haji. Sebutannya apa? Hadiyu. Ada sembelihan karena kita sudah berjanji kepada Allah, apabila keinginan kita dikabulkan oleh Allah, kita harus memenuhinya. Maka sebutannya apa? Nadar. Dan ada sembelihan karena terkena denda atau hukuman. Sebutannya apa? Kafarah atau dam. Jadi di dalam Islam ada berbagai macam sembelihan. Maka apakah yang membedakan antara udhiyah dengan yang lain? Tentu saja pasti definisinya. Nah, apa definisi udhiyah yang disampaikan oleh para ulama? Para ulama memberikan beberapa kata kunci untuk memahami makna udhiyah. Kata kunci yang pertama adalah mayudbahu, segala yang disembelih. Dulu pernah kita bahas di dalam Al-Quran, ada 3 kosakata untuk menunjukkan aktivitas menghilangkan nyawa binatang. 2 diantaranya positif, yang 1 negatif. Yang positif apa? Dabaha. Yang positif apa? Naharo. Bedanya dabaha dan naharo itu objeknya. Kalau dabaha itu biasanya kambing dan sapi dibaringkan,
Tapi kalau naharo itu unta didirikan. Sedangkan satu-satunya kosakata yang maknanya negatif untuk menghilangkan nyawa binatang karena dibunuh bukan untuk diambil manfaat tapi sekedar pelampiasan emosi, itu namanya akor. Seperti yang Allah ceritakan tatkala umat Nabi Soleh membunuh untanya Nabi Soleh. Allah berkata fa'aqaruha, mereka melakukan akor terhadap unta tersebut. Dalam bahasa kita terjemahan bebasnya adalah dibacok. Binatang itu dibacok pasti bukan untuk diambil manfaatnya, tapi sebagai pelampiasan emosi untuk dihilangkan nyawanya saja. Baik, jadi kata kunci yang pertama mayut bahu, segala yang disembelih. Apa yang disembelih? Min bahimatil an'am, yaitu binatang-binatang yang termasuk dalam kategori al-an'am. Al-an'am yang dimaksud adalah definisi fikih. Jangan dipahami dengan definisi terjemah. Karena kalau pakai terjemah, maka maknanya adalah segala binatang yang diternak supaya menjadi banyak, kita dapat manfaat. Khawatirnya kalau dipahami secara bahasa atau terjemah, nanti bapak dan ibu nyembelihnya ayam. Nah, kenapa ayam? Saya ternak ayam. Nyembelihnya lele. Kenapa? Karena saya ternak lele. Itu pemahaman secara bahasa Indonesia, terjemah. Tapi kalau dalam fikih yang dimaksud dengan al-an'am itu 3 binatang. Kambing atau domba, sapi, unta. Di kemudian hari ada beberapa binatang yang diijtihadkan, yang dikiaskan mirip dengan 3 binatang ini, maka diperbolehkan untuk disembelih. Misalnya binatang yang mirip dengan kambing atau domba itu apa? Binatang yang namanya lama atau palka. Dari segi struktur kayak kambing, dari segi bulu kayak domba, dari segi leher kayak unta. Ini binatang yang unik. Tapi para ulama mengkategorikan dia saudaranya kambing atau domba, boleh disembelih. Yang lebih banyak saudaranya sapi, yaitu apa saja? Kerbau, bison, banteng, dan sebagainya. Sedangkan yang terkesan tidak punya saudara itu unta. Sehingga para ulama sekali lagi membatasi pengertian al-an'am itu awalnya cuma 3 binatang ini, kambing atau domba, sapi, unta. Di zaman Nabi kuda itu ada, tapi tidak pernah disembelih untuk udhiyah. Di zaman Nabi keledai itu juga ada, tapi tidak pernah dipakai untuk udhiyah. Bahkan di zaman Nabi juga ada bigol, dan ternyata juga tidak pernah digunakan untuk udhiyah. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam definisi al-an'am. Kemudian kenapa kita menyembelihnya? Karena kita sedang merayakan Idul Adha. Kata adha itu satu akar kata dengan kata duha, karena memang penyembelihannya dilaksanakan di waktu duha, lebih tepatnya bagi orang-orang yang mukim setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun orang-orang yang ahlul badiyah, orang-orang yang tidak mukim alias tidak punya tempat tinggal permanen pindah-pindah, maka mereka sudah boleh nyembelih ba'da subuh. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Apa yang harus ditunggu? Maka seandainya habis sholat subuh, mereka sudah diperbolehkan untuk nyembelih. Kemudian nyembelihnya kapan? Ayyaman nahri, pada hari-hari penyembelihan. Dalam mazhab Syafi'i dikenal tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar, hari penyembelihan. 3 hari sesudahnya 11, 12, 13 disebut dengan hari-hari tasyrik. Sedangkan madhab Maliki itu juga mengenal hari tasyrik, tapi uniknya tanggal 10 dimasukkan, sehingga hitungan dalam madhab Maliki itu adalah 10, 11, 12. Ada konsep 3 hari, tapi uniknya tanggal 10-nya dimasukkan, sehingga perbedaannya sedikit. Yang satu total 4 hari, yang satu cuma 3 hari. Kemudian
apa tujuan kita menyembelih udhiyah? Tidak lain adalah taqarruban ilallah, karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Emangnya ada orang berudhiyah tapi tidak semakin dekat? Bukan cuma ada, banyak. Misalnya ketika beli udhiyah itu yang paling mahal, yang paling bagus untuk dipamerkan. Bukan cuma beli sapi biasa, tapi beli sapi metal, limusin, atau bahkan ada sapi yang paling besar, sapi Hercules, Pak. Harganya miliaran, minimal 2 miliar. Waliyadzubillah. Kalau niat beli sapinya untuk pamer, maka bukan taqarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau kejadian di masyarakat sebagian, biasanya kalau hari biasa bisa sholat berjamaah zuhur di masjid, pas Idul Adha malah tidak sholat zuhur berjamaah di masjid. Alasannya apa? Belum selesai nyembelihnya. Dan ketika selesai pulang, nggak balik ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Maka bisa dikatakan masyarakat seperti itu berarti di hari itu tujuannya bukan taqarrub, bukan mendekatkan diri, malah al-ibtiad, malah mereka menjauhkan diri kepada Allah. Kemudian kata kunci terakhir dari definisi udhiyah itu adalah biniyah wa syara'id makhsusah. Ada niat tertentu dan syarat-syarat tertentu. Yang membedakan udhiyah dengan yang lain itu diantaranya adalah niat. Emangnya ada orang yang nyembelih ketika Idul Adha tapi nggak ada niat? Ada. Misalnya ada orang yang memang ketika Idul Adha tidak meniatkan menyembelih kambingnya, tapi ketika Idul Adha kambingnya jalan mendekati pinggir jalan, kemudian tertabrak mobil sekarat. Sama yang punya kemudian dibawa ke masjid minta disembelihkan. Meskipun secara dohir disembelih di masjid ketika Idul Adha, tapi karena yang punya dari awal tidak meniatkan kambing ini disembelih untuk Idul Adha, maka tidak termasuk udhiyah. Dia nyembelih karena untuk menjadikan kambingnya bisa diambil manfaat daripada nanti sudah terlanjur mati, tergolong bangkai. Maka inilah yang membedakan udhiyah dengan yang lain, harus ada niat. Bahkan para ulama banyak yang mensyaratkan kalau memang niat udhiyah, harusnya binatang itu sudah hadir sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang membedakan antara udhiyah dengan yang lain diantaranya adalah cara-cara tertentu. Baik. Yang kedua, definisi. Kemudian yang ketiga tentang dalil. Apa dalil pelaksanaan udhiyah di dalam Islam? Para ulama mayoritas berargumen dengan surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Karena redaksinya ada urutan salat kemudian menyembelih, maka diduga, diyakini berarti ini dalil tentang Idul Adha, karena Idul Adha itu kan urutannya salat dulu baru nyembelih. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi dulu dalam tafsir kita pernah membahas, tidak setiap ulama sepakat fasholli li rabbika wanhar itu udhiyah. Sebagian ulama tafsir menganggap bukan udhiyah, tapi itu argumen tentang akikoh. Kenapa? Karena redaksi sholat dalam Al-Quran itu dua macam. Yang pertama ditempel dengan kata aqama yuqimu, mendirikan. Yang kedua tidak ditempel dengan kata aqama yuqimu. Kalau ditempel dengan aqama yuqimu, mendirikan, berarti maknanya ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau tidak ditempel dengan kata aqama yuqimu, maknanya doa. Berdoalah kepada Rabbmu, kemudian menyembelihlah. Berdoalah minta anak kepada Rabbmu, nanti kalau sudah dikabulkan, bersyukurlah dengan menyembelih. Berarti apa? Akikoh. Paham ya? Jadi ayat itu ternyata double tafsir. Ada yang mengatakan dalil udhiyah, tapi ada juga yang mengatakan akikoh. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam hadis dalil tentang udhiyah itu misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadih wasamma wa kabara wa wa'adu arijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah nyembelih 2 ekor kibas yang memiliki warna yang jelas, yang memiliki tanduk yang jelas. Nabi mengucapkan basmalah dan takbir. Nabi meletakkan kaki beliau di atas bagian tubuh samping kedua kibas tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis ini kemudian para ulama ijma bahwasanya yang namanya udhiyah itu adalah ibadah yang sifatnya masyru'ah, disyariatkan. Meskipun para ulama cuma berbeda istilah, apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Yang berpendapat wajib misalnya madhab Abu Hanifah, karena berargumen dengan perintah Nabi, dan dalam kaidah usul fikih itu hukum asal perintah itu wajib. Tapi jumhur ulama berpendapat bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Baik, dalil selesai. Kemudian yang keempat, beberapa poin penting terkait dengan masalah udhiyah. Di tahun lalu sudah kita bahas, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama agar pemahaman tentang udhiyah itu menjadi pemahaman yang benar. Poin yang pertama, bahwasanya udhiyah itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Kenapa hal ini perlu kita tanamkan? Karena masih banyak masyarakat yang menganggap udhiyah itu sekali seumur hidup, bukan setiap tahun. Misalnya ada orang yang kita tanya, tahun ini udhiyah enggak mas? Dia ngomong enggak. Lah kenapa? Udah pernah. Berarti dia punya pemahaman yang salah. Dia merasa udhiyah itu berarti cuma sekali seumur hidup, padahal udhiyah itu berulang setiap tahun. Atau kesalahan di masyarakat yang sistemnya bergilir. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun-tahun berikutnya adalah anak-anaknya. Kalau anak-anaknya semua sudah dapat giliran, berhenti. Alasan mereka karena sudah pernah melaksanakan udhiyah sekali seumur hidup bagi setiap anggota keluarga. Maka ini salah. Kenapa salah? Karena pemahaman para ulama tidak demikian. Para ulama ketika memahami ayat fasholli li rabbika wanhar menjelaskan, kalau perintah sholat Idul Adha saja Allah perintahkan diulang setiap tahun, maka perintah nyembelihnya pun Allah perintahkan diulang setiap tahun. Sehingga poin pertama dalam udhiyah itu ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup. Kemudian poin yang kedua, Islam sangat menekankan bagi yang mampu berudhiyahlah. Rasulullah SAW pernah nyindir sebagian umatnya, man kana lahu sa'ah walam yudhhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak nyembelih, jangan dekati tempat sholat kami. Nabi nyindir orang yang punya kelapangan rezeki tapi tidak menyisihkan sebagian hartanya untuk beli udhiyah, untuk beribadah nyembelih udhiyah. Dan ini kalimat sindiran, bukan kalimat kasih sayang. Seperti ketika bapak dan ibu punya anak, tiap hari kalau pulang malam, tiap hari itu kerjanya main, nggak pernah belajar. Maka kita ngomong sama dia, mending kamu nggak usah pulang sekalian. Itu kira-kira kalimat kasih sayang atau sindiran? Sindiran, bahkan hukuman. Gitu ya. Maka Nabi itu pernah nyindir, bahkan terkesan menghukum hal yang negatif bagi orang yang punya kelapangan rezeki tapi tidak nyembelih. Nah, timbul pertanyaan, mampu itu standarnya apa? Apakah harus punya uang 3 juta, yang uang 3 juta itu pasti bisa beli seekor kambing, atau 3 juta itu bisa dipakai untuk iuran 1/7 sapi? Ternyata jawabannya tidak harus sampai 3 juta. Kenapa? Karena dalam udhiyah itu ada beberapa keringanan. Keringanan yang pertama apa? Islam memperbolehkan
kita itu nyembelih binatangnya dalam kondisi kelaminnya betina, tidak harus jantan. Argumennya memang tentang akikah, tapi para ulama mengkiaskan ke udhiyah. Nabi SAW pernah bersabda, anil gulami syatani wa anil jariyah syatun la yadurukum adukronan kana au inasa. Anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, tidak masalah bagi kalian apakah jantan atau betina. Sehingga keringan pertama dalam Islam adalah binatangnya tidak harus jantan, betina pun boleh. Tapi kenapa masyarakat kita terkesan menghindari betina? Yang pertama mungkin alasannya adalah materi. Karena betina kan bisa hamil, berarti kan bisa nambah jumlah kambing, makin banyak kambing makin banyak duit. Yang kedua karena khawatir kalau ternyata sedang hamil ya. Makanya masyarakat kemudian menghindari yang betina. Tetapi kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan al-an'am, binatang ternak yang disembelih, itu ternyata lebih banyak yang jantan daripada betina. Sehingga terkesan kalaupun kita nyembelih yang jantan terus tidak bakal punah. Maka sampai detik ini nggak ada ceritanya Boyolali sudah defisit sapi jantan. Nggak ada ceritanya Karanganyar sudah defisit kambing jantan. Kapanpun yang namanya binatang al-an'am yang jantan lebih banyak daripada yang betina. Beda dengan manusia, lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Jadi keringanan pertama, tidak harus jantan, betina pun jadi. Kemudian yang kedua, untuk binatang yang namanya domba atau orang Jawa nyebutnya wedhus gempel, itu sudah boleh disembelih meskipun usianya baru 6-7 bulan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tattahu illa musinnah illa an yu'sara alaikum fatattahu jat'ah minato'an. Jangan pernah nyembelih kecuali yang sudah cukup umur. Kambing itu rata-rata 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Tapi kalau sulit menemukan, maka sembelihlah domba yang jat'ah. Jat'ah itu istilah untuk usia binatang rata-rata 6-7 bulan. Sehingga kalau kita simpulkan keringanan ini, kita itu sudah dikatakan mampu kalau bisa beli wedhus gembel betina usianya baru 6-7 bulan. Harganya berapa? Harganya yang terbaru saya tanya teman saya di Giroto itu rata-rata 700.000 sampai 1 juta. Sehingga kalau besok atau hari ini Bapak Ibu sudah punya duit 1 juta, itu sudah dikatakan mampu berudhiyah. Makanya saudara-saudara kita yang mohon maaf profesinya tukang beca, tukang batu, itu kadang-kadang ngeluh sama saya itu tidak termasuk yang mampu Ustadz. Karena saya itu cuma tukang becak, saya tukang batu. Tapi saya ngelihat dari bibirnya perokok, saya kemudian tanya, Bapak ngerokok, sehari sebungkus berapa? Ya minimal 20.000. 20.000 kali 30, 600.000. Dikali 12, 7.200.000. Bisa menghamburkan uang 7.200.000. Ngakunya miskin, nggak bisa ngumpulin duit 1 juta. Waliyadzubillah. Lucu. Paham ya? Sehingga mohon maaf, definisi mampu di dalam Islam itu ternyata ada gambarannya, ada batasannya. Minimal kita punya duit 700.000 atau idealnya 100.000. Secara kasar kalau 1 juta itu kan kita setiap bulan nabung 100.000, setahun jadi Pak. Bahkan sisanya nanti untuk beli bumbu dan sebagainya kan selesai katanya. Kalau memang orang itu berniat untuk berudhiyah. Tapi kalau enggak niat ya seperti orang-orang tadi, menghamburkan uang 7.200.000 bisa, nabung 1 juta enggak bisa. Itu berarti orang yang tidak niat. Paham ya? Kemudian poin yang ketiga,
terkait dengan masalah udhiyah itu adalah ibadah sekeluarga. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, di mana Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub, "Kaifa kanatid duhaya fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah bentuk penyembelihan udhiyah di zaman Nabi? Karena saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi, yang berjumpa dengan Nabi adalah Anda. Maka Abu Ayyub kemudian memberikan jawaban, "Kana rajul yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imun." Di zaman Nabi, seseorang laki-laki itu cukup menyembelih dengan seekor kambing yang dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Dagingnya mereka makan dan sisanya mereka memberikan makan. Maka para ulama kemudian menyimpulkan dari hadis ini, berarti bentuk atau sifat udhiyah itu adalah ibadah perwakilan, ibadah keluarga. Sehingga ini semakin mempertegas, nggak usah digilir. Bapak dulu, ibu kemudian, anak-anak selanjutnya. Karena kalau kemudian bapak sudah nyembelih, maka pahalanya untuk istrinya dan anak-anaknya juga. Tapi kalau dibuat giliran tahun depan ibunya, suaminya nggak dapat pahala, yang dapat ibunya dan anak-anaknya saja. Yang lebih parah kalau anak-anaknya nyembelih, pahalanya untuk mereka saja, ibu dan bapaknya nggak masuk. Paham ya? Sehingga setiap tahun itu cukup dengan seekor kambing yang dilakukan oleh kepala keluarga, pahalanya masuk untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga di sini apakah hanya yang hidup? Para ulama kebanyakan mengatakan termasuk yang sudah meninggal. Ini menjawab pertanyaan, boleh nggak orang tua yang sudah meninggal kita sembelihkan udhiyah? Para ulama merinci kalau ada wasiat boleh, tapi kalau tidak ada wasiat sudah termasuk dalam sembelihan kita setiap tahun. Paham ya? Wasiat itu bisa diceritakan, bisa juga berupa aktivitas. Misalnya 2 hari yang lalu ada jemaah bertanya, ibu saya itu cerita sama saya mau nabung setiap bulan untuk berudhiyah. Baru dapat beberapa bulan ibu saya meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Apakah membeli seekor kambing di atas namakan ibu saya atau tidak? Maka kalau melihat kasus seperti ini, jangankan ibunya sudah nabung, ibunya ngomong saja belum sempat nabung, itu sudah menjadi wasiat bagi si anak. Kalau anak mampu, belikan seekor kambing, disembelih di atas namakan ibunya. Paham ya? Selama ada wasiat boleh. Tapi kalau ngomong nggak pernah, aktivitas juga tidak terlihat, maka tidak usah nyembelih untuk si mayit, karena itu tidak ada isyarat wasiat. Sudah termasuk pahalanya nanti ketika kita nyembelih. Kemudian di definisi keluarga itu siapa? Para ulama sepakat definisi keluarga yang paling ringkas itu adalah ayah, ibu, dan anak. Tetapi kemudian timbul kasus kalau bukan anak nempel untuk dinafkahi. Misalnya, dulu orang tua kitalah yang menafkahi kita. Tetapi ketika orang tua kita sudah semakin tua, terbalik, kitalah yang menafkahi mereka. Apakah kemudian kita nyembelih nanti juga termasuk pahalanya untuk orang tua kita yang sekarang kita nafkahi? Jawaban para ulama, iya. Kemudian batasan anak untuk dinafkahi itu kapan? Apakah sudah balik berarti harus dipisah? Atau definisinya bukan cuma balik tapi sudah bekerja? Ibnu Habib rahimahullah pernah menerangkan, walahu an yudkhila fi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi nafaqatihi wa baitihi. Hendaknya kepala keluarga itu ketika nyembelih memasukkan dalam sembelihannya itu anaknya yang sudah balik meskipun kaya, dengan syarat
masih dinafkahi dan tinggal serumah. Dalam bahasa sederhana, kita punya anak meskipun sudah besar bahkan bekerja tapi belum mentas, tinggalnya masih dengan kita, makannya masih kita yang nanggung. Anak kita bukan cuma besar, udah kerja, bahkan kaya. Kita sebagai orang tua cuma punya motor, dia bahkan kerja sebentar sudah punya mobil. Tapi masih numpang di rumah kita, makannya kita yang bayarin. Berarti udhiyahnya tidak perlu dipisah. Bapaknya nyembelih, maka pahalanya termasuk untuk anak ini. Meskipun seandainya si anak ingin beli sendiri, tidak dilarang, alias diperbolehkan. Paham ya? Baik. Makanya dari sini kita mendapatkan gambaran, ternyata ibadah itu ragamnya cukup banyak. Ada ibadah yang sifatnya sekali seumur hidup, nggak boleh diulang. Misalnya apa? Akikoh. Bapak ibu sudah pernah diakikoi, nggak usah diulangi. Misalnya apa? Khitan, sunat. Bapak sudah pernah disunat, nggak usah diulangi. Paham ya? Kecuali yang disebut dengan khitan revisi, karena memang mungkin khitan sebelumnya meninggalkan cacat. Ya. Ada daging yang nyisa, ganggu banget, maka direvisi. Tapi diingat ya, khitan laser itu harus diawasi. Karena salah seorang jamaah itu ngadu kepada saya, anak saya itu saya khitan pakai laser. Ternyata nggak ada yang dipotong, Ustaz. Daging yang ujung itu cuma ditarik ke belakang, langsung di laser, langsung menyatu menjadi bentuk baru. Itu namanya khitan bukan? Saya kemudian mengatakan itu bukan khitan, itu namanya modif. Paham ya? Itu namanya modifikasi. Karena namanya khitan itu identik ada yang dipotong. Kemudian karena sudah dipotong, biar menyatu, ditarik ke belakang, dijahit. Atau kalau zaman sekarang modern, di laser. Ya. Biar bentuknya lebih bagus, karena kalau dijahit ada kemungkinan ada celah-celah. Tapi kalau kemudian di laser kan bisa menyatu dengan baik. Tapi kalau tidak dipotong, itu namanya bukan khitan, itu namanya dimodif. Tapi udah terlanjur Ustadz, ya sudah. Moga-moga Allah mengampuni. Ternyata sedikit punya selidik karena dia mengkhitankan anaknya kepada dokter non muslim. Tetapi setahu saya pernah ngobrol dengan teman saya yang dokter Islam. Dalam dunia kedokteran diajarin tuh, dalam dunia medis tuh diajarin namanya khitan tuh harus ada yang dipotong. Entah mungkin dokternya ini ngelamun atau lupa pelajaran ketika dulu di kampus gitu ya. Akhirnya nggak ada yang dipotong, cuma ditarik ke belakang langsung di laser. Waliyadzubillah. Khitan cuma sekali saja. Nikah itu sekali seumur hidup atau setiap tahun? Pak, saya tak tanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pasti, Pak, nikah itu sekali seumur hidup atau setiap tahun, Pak? Sekali seumur hidup dengan orang yang sama. 3 tahun yang lalu saya menikahi seorang perempuan namanya Winda. Tahun berikutnya gak usah nikah lagi, Mas, istri saya. Sampai kemudian saya meninggal, gak usah nikah lagi. Kenapa, Mas, istri saya? Paham ya? Berarti sekali seumur hidup. Tapi ya, ini kabar gembiranya, bapak-bapak diberikan potensi boleh menikahi 4 perempuan. Paham ya? Kalau mampu gitu ya. Tapi yang ngomong sendiri masih ahli tauhid ya. Saya sendiri masih 1 gitu ya. Haji itu sekali seumur hidup enggak? Diperbolehkan berhaji lebih dari 1 kali. Paham ya? Tapi bisa sekali seumur hidup aja itu alhamdulillah. Waiting listnya sudah di atas 20 tahun kalau Jawa Tengah. Yang bisa berkali-kali ya seperti yang dulu pernah kita bahas. Di antara yang bisa berkali-kali itu orang yang kemarin saya membahasakan wajahnya waras tapi perilakunya tidak waras. Siapa? Anggota dewan. Waliyadzubillah. Itu bisa, Pak, setiap tahun haji. Waliyadzubillah. Ada ibadah yang sifatnya tahunan. Misalnya apa? Udhiyah, sholat id,
siam Ramadan dan sebagainya. Ada yang sifatnya pekanan, sholat Jumat. Ada yang sifatnya perwakilan. Misalnya apa? Adzan. Kalau tadi sudah ada seorang bapak adzan, nggak usah diulangi, nggak usah bareng-bareng. Misalnya apa? Ngurus jenazah. Misalnya apa? Udhiyah. Karena udhiyah itu sudah cukup ketika kepala keluarga nyembelih, pahalanya untuk dia dan keluarganya. Tapi ada juga ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Beda kasus kalau itu adalah hutang. Dalam mazhab Syafi'i itu dibahas, misalnya orang tua kita belum sholat duhur, meninggal. Maka para ulama mazhab Syafi'i itu membahas, diperbolehkan bagi anaknya membayar utang sholat duhur untuk si mayit. Paham ya? Tapi ini kan sebenarnya hukum asalnya si mayit kan, aslinya tanggungan si mayit. Tapi karena dianggap hutang, nggak bisa melaksanakan karena sudah meninggal, dibayarkan oleh anaknya. Tapi kalau kondisinya dia masih hidup, nggak boleh diwakilkan. Agama yang memperbolehkan sholat itu diwakilkan cuma satu, Syiah. Jangankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan aja bisa dibadalkan. Jadi Syiah itu malah ngajarin, kalau malah sholat, pergi cari orang, bayar dia untuk sholat dengan niat 2. Sholat untuk dirinya dan sholat untuk kamu, tapi jangan lupa dibayar. Pak, saya besok malah sholat 5 waktu tuh, tolong sholatin ya. Satu kali sholat berapa? 10.000 nih, 50.000. Berarti besok saya nggak usah sholat, sudah disolatin sama Pak Jarod. Itu Syiah. Siam Ramadan pun mereka juga punya konsep badal. Mereka kemudian aut-autan mengkiaskan haji saja boleh dibadalkan. Terus dalil yang melarang membadalkan sholat, saum Ramadan apa? Waliyadzubillah. Inilah yang membedakan kita dengan Syiah, bukan cuma beda dari segi akidah, tapi dari segi fikih ibadah juga beda. Nggak ada dalam madhab ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang punya pemahaman seperti ini kecuali adalah orang-orang Syiah. Baik. Poin yang keempat, idealnya jumlah udhiyah itu berapa? Para ulama menyimpulkan idealnya jumlah udhiyah dalam sebuah wilayah itu sejumlah kakak muslim yang mampu. Berarti kalau di daerah ini yang mampu jumlahnya 100, idealnya udhiyahnya ya 100. Sangat tidak ideal muslim, kakak muslim yang mampu 100 tapi udhiyahnya cuma 10. Berarti menjadi PR bagi takmir dan para dai setempat untuk mengingatkan 90 muslim kakak yang belum berudhiyah. Entah mungkin belum tahu, tidak tahu, atau tidak mau tahu. Tapi ini masih bermasalah. Tapi seandainya kemudian sudah 100 yang ada, prakteknya juga 100, berarti ideal. Kemudian poin terakhir terkait dengan udhiyah itu adalah udhiyah itu untuk ketakwaan. Maksudnya apa? Seandainya sunnah berbenturan dengan manfaat, maka yang afdal, yang lebih utama, sunnahnya didahulukan dibandingkan manfaatnya. Misalnya kasus, mana yang lebih utama, kambing saya ini saya sembelih di kampung saya sendiri atau kambingnya ditransfer? Kalau nyembelih di kampung sendiri itu sunnah, karena Nabi itu pasti nyembelih sendiri di tempat beliau. Tapi kalau ditransfer ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan, itu manfaat. Paham ya? Kalau sunnah berbenturan dengan manfaat, yang lebih utama, yang diutamakan yang mana? Jelas, sunnahnya dibandingkan manfaatnya. Tapi seandainya bapak dan ibu milih manfaat, tidak berdosa, nggak masalah. Seperti saya sendiri kalau kasusnya seperti itu, saya lebih memilih manfaat saya pribadi. Makanya saya mengingatkan kepada bapak dan ibu, khudhu anni ilmi wala amali.
Bapak Ibu itu kalau ngambil dari saya ilmunya, jangan amalnya. Karena terkadang saya mungkin belum bisa mengamalkan ilmu saya, tapi Bapak Ibu harus mengamalkan ilmu yang sudah Bapak Ibu ketahui. Ada orang, mohon maaf, belum berjenggot, tetapi memotivasi orang untuk berjenggot karena jenggot itu sunnah Nabi. Boleh nggak? Boleh banget. Nggak usah nunggu beramal sampai orang yang ngomong jenggot itu sunnah, berjenggot dulu. Paham ya? Ambil ilmunya, bukan amalnya. Ada orang yang belum pernah berhaji, ceramah tentang keutamaan haji, boleh nggak? Boleh. Nggak usah nunggu yang ceramah ini haji dulu. Paham ya? Ambil ilmunya, bukan amalnya. Saya pribadi, kalau setiap tahun itu saya transfer. Kenapa? Saya ngomong dengan dulu ibu saya dan sekarang istri saya, nggak tega deh kalau kemudian kita makan, saudara kita di tempat yang lain nggak makan, ditransfer ya. Nggak ada yang nggak setuju. Ibu saya setuju, istri saya setuju. Ya memang konsekuensinya kalau transfer ke tempat yang lebih jauh itu lebih mahal. Tahun kemarin saja untuk ke Palestina itu 6-8 juta. Gitu ya. Berarti hampir seperti iuran sapi. Kenapa lebih mahal? Yang pertama karena kursnya dolar. Yang kedua daerah konflik. Yang ketiga nganterinnya penuh dengan resiko. Maka setiap kambing itu harganya lebih mahal. Ini yang pertama. Tapi intinya kalau berbenturan antara sunnah dengan manfaat, sunnah afdolnya diutamakan. Yang kedua, sama-sama punya duit 3 juta, dibeliin seekor kambing atau patungan 1/7 sapi. Beli seekor kambing itu sunnah. Beli atau iuran 1/7 sapi itu manfaat. Kenapa? Beli kambing dengan harga 3 juta itu paling-paling dagingnya cuma sekitar 5-7 kilo. Tapi kalau iuran sapi 3 juta, lebih daripada itu dagingnya, lebih dari 7 kilo, bahkan bisa 10 kilo, 15 kilo dan sebagainya. Kalau dari segi sunnah, Nabi itu lebih menitik beratkan mengorbankan seekor nyawa daripada mengorbankan 1/7 nyawa. Paham ya? Tapi pernyataan saya ini, ilmu ini jangan sampai membuat kelompok patungan sapi bubar. Wah, ternyata lebih afdal kambing gitu. Bubar semua, beli kambing semua. Nanti dulu kita ngelihat kondisi. Tidak setiap masyarakat itu bisa makan daging kambing, tapi mayoritas masyarakat bisa makan daging sapi. Apa gunanya bersedekah kalau yang disedekahi tidak bisa memanfaatkan sedekah kita? Paham ya? Jadi silahkan, kalau memang patungan sapi itu lebih bermanfaat, bisa dinikmati bersama daripada kekeh dengan kambing tapi yang bisa menikmati cuma sebagian. Beli kambing jangankan dikasih kepada orang lain, yang punya aja kolesterolnya tinggi, asam uratnya kambuhan, maka ya lucu kalau nekat beli kambing. Paham ya? Gitu ya. Waliyatubillah. Tapi seandainya berbenturan, belum kemudian ikut kelompok patungan sapi, kambing lebih utama daripada sapi. Kemudian yang selanjutnya tentang fikih udhiyah. Sebagaimana ibadah pasti terbentur dengan 3 kondisi, maka fikih udhiyah pun dibenturkan dengan 3 kondisi. Kondisi pertama sebelum, kondisi kedua saat, kondisi ketiga sesudah. Sebelum itu apa? Binatangnya. Saat penyembelihnya, sesudah distribusinya. Terkait dengan binatang udhiyah, maka para ulama menyebutkan ada 3 syarat: jenis, usia, bebas cacat. Jenisnya apa? Al-an'am, kambing atau domba, sapi, unta. Selain itu nggak boleh. Yang kedua, usia, musimnah, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Tetapi untuk domba ada keringanan, sudah boleh disembelih
ketika jat'ah, usianya 6 sampai 7 bulan. Yang ketiga, cacat, bebas cacat. Cacat itu ada 3 kondisi. Kondisi yang membuat tidak sah, kondisi makruh, dan kondisi yang tidak berpengaruh. Kondisi cacat seperti yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, buta sebelah. Kalau buta sebelah saja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Paham ya? Itu pemahaman yang benar. Karena ada orang yang pintarnya luar biasa sampai nyundul langit pintarnya. Yang nggak boleh itu buta sebelah. Berarti kalau buta dua-duanya malah boleh. Ini orang pintar yang sampai nyundul langit, Pak. Ya. Nggak ada yang lebih kepintarannya. Wah, ya tuh bila. Padahal pemahamannya buta satu aja nggak boleh, apalagi 2. Tapi malah pemahamannya yang dilarang tuh 1, 2 nggak dilarang. Yang kedua, pincang. Supaya tahu ini tidak buta, tidak pincang, berarti harus dites. Ngetesnya gimana? Makanannya kambing atau sapi, didekatkan kepada matanya. Kalau dia ngikutin arah daun atau makanannya itu ke kanan dan ke kiri, berarti tidak buta. Tidak pincang gimana? Diajak jalan, berarti ada orang yang harus nyenter, lihat ini jalannya pincang atau tidak. Kemudian yang ketiga, tidak berpenyakitan. Untuk masalah penyakit, berarti kita harus melibatkan ahlinya. Maka tempat jual beli udhiyah yang ideal itu yang sudah melibatkan dokter hewan, yang memberikan keterangan binatangnya sudah bebas dari penyakit semua. Yang keempat, sangat kurus, gitu ya. Maka 4 hal ini kalau ada pada binatang menyebabkan tidak sah. Tidak sah untuk udhiyah, tapi sah untuk sembelihan biasa. Bapak hari biasa pengen nyembelih kambing yang pincang, silahkan. Hari biasa pengen nyembelih kambing yang buta, silahkan. Kurus banget, silahkan. Yang berpenyakitan, jangan, khawatirnya nular. Paham ya? Kemudian cacat yang makruh. Ada hadis yang menyebutkan kalau tanduknya patah, kupingnya bermasalah. Tapi ternyata hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya, kalaupun tanduknya patah, kupingnya cacat seperti mungkin kupingnya kecil, selen antara kanan dan kiri, nggak masalah. Yang ketiga, tidak berpengaruh. Misalnya apa? Ompong. Misalnya apa? Buntutnya buntung. Misalnya apa? Sanglir. Buah bakar atau skrotumnya itu cuma 1 atau bahkan nggak punya. Maka itu termasuk cacat yang tidak berpengaruh, tetap boleh untuk disembelih. Paham ya? Cuma mungkin agak kecewa kalau kaitannya dengan buntut. Pengen bikin sop buntut, buntutnya buntung. Jadi kalau kaitan dengan hukum tetap sah. Paham ya? Yang tidak sah sehingga kesimpulannya cuma yang 4 tadi. Buta, pincang, sakit-sakitan, kurus banget. Kurus itu menurut siapa? Binatangnya atau yang lihat? Pak, kurus itu menurut siapa? Kambingnya atau yang punya kambing? Yang punya kambing, orangnya. Karena kambing itu nggak pernah mikirin bodinya. Kambing itu dikasih cermin, kok kurusan diem. Dikasih cermin kok gemuk diem. Yang marah-marah cuma 1, ibu-ibu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penyembelih yang sangat ditekankan apa? Jagal harus orang yang sholatnya aktif. Jagal yang tidak sholat haram untuk dipakai. Makanya setiap tahun itu harusnya memberikan pelajaran kepada kita, kurangi ketergantungan terhadap jagal. Karena banyak kasus jagalnya nggak sholat. Kenapa jagal yang meskipun muslim tidak sholat tidak boleh nyembelih? Padahal sembelihannya Yahudi dan Nasrani halal untuk dimakan, bahkan halal untuk nyembelih. Karena orang yang muslim tidak sholat itu kan dimurtadkan dari Islam, dianggap kafir. Masalahnya agama yang baru apa? Tanda tanya. Belum punya agama tertentu, makanya statusnya lebih membingungkan daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi jelas agama Yahudi, Nasrani jelas agama Nasrani.
Tapi kalau orang muslim nggak sholat, dianggap kafir, dianggap keluar dari Islam. Sekarang agama barunya belum ketemu, makanya sembelihannya tidak sah. Paham ya? Jadi kurangi ketergantungan terhadap jagal. Yang ketiga, distribusi. Penekanannya mungkin saya tambahkan satu saja. Tidak boleh diberikan kepada kafir harbi. Orang kafir boleh nggak dapat, boleh, selama bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Logikanya, gambarannya misalnya orang Palestina nyembelih domba, tapi sembelihannya dikasih kepada orang Israel. Yang butuh siapa, Pak? Orang Palestinanya. Udah tahu orang Israel memerangi dan akan bunuh dia, malah dikasih daging, malah dikasih energi untuk membunuh orang-orang Palestina. Paham ya? Selama tidak memerangi maka boleh, tapi kalau dia memerangi tidak diperbolehkan. Baik, demikian ya, moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi hasanah dan landasan ilmu bagi kita yang akan melaksanakan udhiyah di tahun ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah udhiyah kita di tahun ini dan menjadikan ibadah udhiyah kita di setiap tahun menjadi ibadah yang diterima dan ibadah yang setiap tahun semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu kalau ada pertanyaan satu atau dua saya persilakan. Ya, karena konsekuensi kalau dia kemudian kena dam ya berarti dia bayarkan. Karena aktivitas haji masih berjalan, tidak memungkinkan bagi dia untuk nyembelih sendiri, ya berarti ketika dia bayar sudah termasuk biaya penyembelihan. Diperbolehkan. Kalau memang tidak mampu untuk nyembelih, tapi seandainya ada waktu longgar untuk nyembelih, itu lebih utama. Karena ada isu beberapa tempat itu tidak amanah, menerima uang dam, menerima uang kafaroh tapi tidak dibelikan, duitnya kemudian masuk kantong sendiri. Maka untuk mencegah seperti itu, seandainya para jemaah haji bisa nyembelih, nyembelihlah. Tapi kayaknya sulit, Pak, sulit. Pertama, jumlah jemaah haji terlalu banyak. Yang kedua, tempat penyembelihan terbatas. Yang ketiga, jemaah haji itu ada yang perempuan, dimana kalau perempuan kebanyakan nggak bisa nyembelih. Maka ketika diwakilkan diperbolehkan tanpa khilaf di antara para ulama. Misalnya salah tuh gimana? Syekh bin Baz pernah menjelaskan cara nyembelih itu 3 macam. Yang pertama, yang paling ideal terputus kerongkongan dan 2 urat. Di bawahnya terputus kerongkongan dan terputus 1 urat. Yang ketiga, terputus kerongkongan saja, 2 urat tidak terpotong. Menurut sebagian ulama tetap sah. Intinya, kalau dia tadi nyembelih kerongkongannya sudah putus, diulang karena untuk mutus 2 uratnya, maka itu sudah sah. Yang penting ketika sembelihan pertama, kerongkongan putus dulu. Tambahan sayatan berikutnya karena untuk mutus 2 urat itu sudah dianggap sah. Yang tidak sah itu kalau kemudian tidak putus. Ya. Tetapi tidak sahnya ini tidak dikatakan membatalkan. Cuma dikategorikan menyiksa si binatang. Paham ya? Sehingga ada konsekuensi dia malah berdosa. Jadi pastikan yang nyembelih itu memang sudah siap dan tahu. Makanya karena ritualnya setahun sekali, khawatirnya bapak-bapak lupa cara nyembelih yang benar. Maka setiap ada pelatihan nyembelih ikut. Biar ingat kembali caranya. Karena bisa jadi mungkin lupa atau mungkin ada kendala. Saya dulu pernah sekali ketika SMA itu nyembelih, nggak terlalu tajam pisaunya, maka akhirnya ya beberapa kali sampai dapat pisau yang tajam baru kemudian bisa. Maka itu terkesan menyiksa. Yang salah siapa? Yang salah saya, karena saya tidak memastikan pisau saya itu sudah tajam atau tidak. Tapi tetap sah nanti karena membaca basmalahnya sudah,
takbirnya sudah, bahkan mungkin berdoa di arah arah kiblat, seluruh syarat sudah terpenuhi, mungkin cuma kendala dari segi nyembelih, nggak masalah. Selama di tempat yang benar. Wallahu a'lam. Hmm. Hmm. Ya, tidak diperbolehkan Pak, karena di antara syarat mudhohi, orang yang menyembelih udhiyah itu adalah muslim. Ya. Oke. Wallahu a'lam. Kalau sifatnya talangan dan jemaah memperbolehkan, boleh. Kalau talangan itu kan istilahnya utang dulu kan, ya berarti bakal dikembalikan, boleh. Pertama karena sifatnya utang, yang kedua karena sudah disepakati, jemaah tidak ada yang mempermasalahkan, boleh. Tapi kalau ada jemaah yang mempermasalahkan, nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian sih. Jagalnya warga setempat, terus kalau jagal dapat daging, selama itu tidak disyaratkan, tapi bentuk sedekah dari sohibul udhiyah boleh. Paham ya? Mungkin karena jagalnya juga termasuk fakir, miskin dan sebagainya, boleh, tapi tidak boleh disyaratkan. Jagalnya nggak boleh ngomong saya besok diupah duit dan dagingnya, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau bentuk sedekah boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup bersama doa-doa majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.